Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sugeng waras semuanya. Dulur semuanya, kita kembali kumpul di Padepokan Darus Salikin. Kita kembali ngopi, kita kembali rokokan dalam rangka membahas perihal iman kita, perihal Islam kita, ihsan kita bagaimana selama ini, dengan sambil merokok kita roh yang pokok bersama narasumber kita yang sudah tak asing lagi, Cak Warto. Dan malam ini kita sama-sama akan membahas tentang peringatan selama sebulan penuh agenda tidak makan bersama secara kompak mulai habis fajar sampai terbenam matahari dengan puasa Ramadan. Silakan teruskan nanya lainnya kepada narasumber, dipersilakan. Tentang puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam kita, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kembali kita bertemu sesuai dengan komitmen kita, sinau bareng ya. Bareng-bareng sinau, ngopi sambil rokokan, dan kita sudah sepakat tidak ada guru, tidak ada siswa, tidak ada ustadz, tidak ada tilmid, tidak ada kiai, nggak ada santri, nggak ada mursyid, nggak ada murid, nggak ada dosen, nggak ada mahasiswa. Jadi kita semua sahabat. Ya udah, kita santai. Tadi dikatakan kita mau membahas apa tadi itu, Pak? Tentang puasa. Puasa apa, Pak? Puasa Ramadan sebentar Oh, lagi. puasa Ramadan. Puasa Ramadan lebih kurang masih 15 hari lagi. Ya. Ya, lebih kurang 15 hari lagi. Lah, kok mau diomongin sekarang mau ngapain? Kita mau sahur ya belum waktunya. Tapi kalau mau puasa Senin Kemis ya, kalau mau sahur sekarang sahur bisa. Nah, besok kemudian hari Kemis, jadi nanti makan diniatinya sahur gitu. Ya kan masih nanti. Nanti ya. Nah, nanti tuh masih berharap semoga ketemu bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi sa'bana wa balikna Ramadan. Kita hanya berharap, ya Allah, berkahilah kami di bulan Sa'ban ini, sampaikan usia saya sampai ketemu bulan Ramadan. Masih berharap. Kenapa jangan nggak milih yang sekarang, saat ini, di sini? Kenapa milih nanti? Itu yang diomongin. Yang kita juga belum tahu. Toh sudah sering dibicarakan loh, setelah Ramadan yang mau ditanyakan apa? Enggak, saya takutnya ini cuman apa, basa-basi gitu loh. Kalau kita bicara hanya basa-basi kan percuma. Aslinya wis ngerti, wis paham, deng basa-basi timbangannya rano yang diomong kan gitu. Yang mau ditanyakan tentang Ramadan apa? Puasa Ramadan yang ditanyakan apa? Ya. Kan gitu cetok. Yang kira-kira nggak tahu, kalau yang udah tahu ngapa ditanyakan kan gitu. Toh setiap tahun sudah puasa, kalau usia segini nih. Terus bukan, Pak? Ngomongin poso no isa pantes yang betul usia sama nih.
dan sudah mengalami puasa itu berkali-kali gitu loh. Ya makanya kalau memang hubungan dengan Ramadan, yang mau dibahas apa kan? Ramadan apa yang mau dibahas gitu. Atau mungkin ada yang belum tahu gitu tentang apa. Kan jadi cetok gitu loh, Pak. Lu sampean itu asline. Wong sampean poso wis ping pira kan? Usia berapa, Pak? 10 tahun. Berapa? Puluhan tahun lah. Lah sekarang usia berapa? 50 tahun. Nah, 50 tahun. Taruhlah kalau sampean tuh mulai poso balik 15 tahun lah baru mulai puasa. Ya, itu kita nggak ngitung sebelumnya karena belum balik poso karepe ora gitu ora kan menurut syariat. Balik 15 tahun. Kalau sekarang usia 50 kan wis sudah 35 kali puasa Ramadan udah menjalani. Ya terus sekarang malam ini mau dibahas Ramadannya masih 15 hari lagi kan masih belum nanti itu. Kira-kira yang masih belum tahu tentang puasa Ramadan yang sudah diamalkan 35 kali itu apa? Kalau emang belum tahu kenapa diamalkan gitu. Udah 35 kali puasa kan? Iya. Nah iya, itu yang Ramadan toh. Nah yang sekarang mau dibahas tentang apanya gitu loh. Antar kan membahas yang kayak kemarin-kemarin lagi yang sampean udah tahu. Sampean ini cuma basa-basi kan. Gimana Pak Tarso? Gimana Pak? Menurut pendapat Pak Tarso? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanggapi Pak Ustadz Dedi, mungkin masalah puasa udah sering dibahas, Pak. Dan sudah diamalkan kan? Iya. Tapi yang insya Allah besok kita mau laksanakan ini yang mau kita laksanakan besok itu, Pak. Itu kan ada acara namanya Nisfu Saban. Itu kayaknya belum dibahas, Pak. Sejarahnya gimana? Kalau waktu saya kecil dulu itu bukan nisfu ya, bahasanya itu megengan. Megengan itu jadi setiap rumah itu bikin acara masing-masing. Jadi nanti panggil tetangga untuk datang rumah kalian, ya ruangan keliling gitu. Pertanyaannya Pak Kani, kenapa cuma momen setahun sekali itu yang kirim doa? Kirim doa kan harusnya kan setiap hari. Kalau apa? Kalau kirim doa itu ruangan kan kirim doa. Terus yang mendasari kenapa lebih spesifik bulan Ruah atau bulan Saban itu sejarahnya gimana, Pak? Awal-awalnya itu timbulnya itu apa Nisfu Saban atau megengan itu kalau dalam bahasa itu. Itu kayaknya belum dibahas malah, Pak. Mohon penjelasannya mungkin, Pak. Ruahan atau Nisfu Saban itu penekanannya lebih pada luapan rasa kegembiraan akan datangnya bulan Ramadan. Sehingga ada istilah targhib ya, targhib Ramadan. Ucapan selamat datang terhadap bulan Ramadan. Menyambut datangnya bulan Ramadan. Dan bahkan bukan dari yang hubungan dengan Ramadan, bukan hanya dari Ruah, Pak. Dari Rejab. Allahumma barik lana fi Rajaba. Allahumma barik lana fi Rajaba. Wasabana wa balikna Ramadan. Terus nanti begitu dekat marhaban ya Ramadan. Itu ungkapan rasa gembira. Itu penekanannya lebih pada itu. Itu berangkat dari saya pernah membaca hadis ya dan sering disampaikan sama ustaz-ustaz. Karena bunyinya begini, man fariha bidukhuli Ramadan karamallahu jasadahu ala niron. Man farikha, barang siapa yang bergembira fi dukhuli Ramadan, di dalam masuknya bulan Ramadan. Nah kayak gini kan kita mau Ramadan seneng ya. Haramallah, Allah haramkan jasadahu, jasadnya ala niron, tersentuh api neraka. Ya berdasarkan mungkin berangkat dari situ sehingga kita ada rasa senang, ada rasa gembira. Umpamakan rasa gembira itu diwujudkan dengan rasa syukur. Bentuk rasa syukur itu satu, dia mengadakan acara silaturahmi dengan para tetangga, ya kan? Kenapa? Kita mau masuk bulan Ramadan. Ya kan? Di dalam silaturahmi itu kan
akan lebih bagus lagi mengingatkan kita kepada orang tua kita. Karena kita hidup itu tidak nongol dari batu. Maka mumpung di hari baik, bulan baik, kita lagi kumpul silaturahmi, yuk bareng-bareng kirim doa. Doa arwah, identik dengan ruah. Makanya nih bulan ruah itu identik dengan ziarah. Bahkan kalau ruahan di kampung itu ada acara bersih desa. Ada yang kumpul di balik desa, ngadain pengajian. Kemudian besok pagi sak desa bareng-bareng ke kuburan, bersihin kuburan. Itu satu, ada nilai silaturahmi yang sangat ditekankan oleh ajaran agama kita. Orang saling ketemu, saling ngulus salam, entah itu sampurasun, entah itu kula nuwun, entah itu rahayu, entah itu assalamualaikum minimal kan. Kan itu udah afsus salam, menebarkan salam. Dan ada silul arham, silaturahmi dalamnya. Jadi banyak mengandung unsur-unsur nilai ajaran agama kita, agama Islam. Isinya. Jadi berangkat dari ungkapan rasa gembira, berbentuk suatu rasa, muncul suatu rasa syukur, diwujudkan dengan apa? Ayo kita saling silaturahmi, kumpul-kumpul, kemudian kirim doa. Di dalam kirim doa, itu ya Pak, ada silaturahmi. Tuan rumah, karena kedatangan tamu, dia ngaku beriman. Itu ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim dhaifahu. Barang siapa yang ngaku beriman pada Allah dan hari akhir ya, muliakan tamunya. Artinya muliakan, kita sambut tamu. Kan gitu Pak, kita hormati tamu, tanziman wa takriman liduyub. Menghormati tamu, para tamu. Kemudian nyuguh tamu sesuai batas kemampuan yang ada pada kita masing-masing, tanpa berpikir apa yang dibawa oleh tamu. Kalau kita mikirin tamunya bawa apa, itu menimbulkan kekecewaan malah, bukannya rasa syukur. Ya kan? Ya kalau tamunya bawa kan. Itu ada muatan itu. Nah, umumnya ketika kita mau masuk bulan Ramadan yang diyakini sebagai bulan suci ya Pak. Sering disebut Ramadan itu bulan suci. Bulan suci. Hanya Ramadan loh disebut bulan suci Ramadan, itu hanya bulan Ramadan Pak. Jadi kita memasuki bulan Ramadan itu diharapkan kita pun dalam keadaan suci. Kita sudah berangkat dari mulai Rajab itu. Sehingga di bulan Rajab udah dimulai dianjurkan untuk banyak baca istighfar, muatabah. Bahkan ada yang populer istighfar Rajab. Udah pernah dengar belum istighfar Rajab? Rabbik firli warhamni watub alayya, Rabbik firli warhamni watub alayya. Malah dianjurkan untuk membaca itu Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa atika matatu antumika min syarri ma sana'tu dan seterusnya. Itu bulan Rajab. Tujuannya apa? Diri kita biar kita diampuni dulu dosa kita. Gitu. Masuk bulan Sya'ban, suruh banyak membaca sholawat karena sholawat itu tawasul untuk mendapatkan syafaat. Dan ditambah turunnya wahyu perintah membaca sholawat itu di bulan Sya'ban. Turunnya wahyu, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu bulan Sya'ban. Ya kan? Kenapa di Rajab sana kita istighfar, Sya'ban sholawat? Ada hadis saya baca, bunyinya gini. Innar Rajaba sahrullah wa Sya'bana syahri wa sahru Ramadan sahru umati wa Ramadana sahru umati. Innar Rajaba, nah, ina itu harfun nasbin. Amil yang tugasnya menasabkan, kita belum nyampe situ, kita baru khofat. Makanya Rajaba, tanda nasabnya fathah, nggak Innar Rajabi. Ya, Innar Rajaba sesungguhnya bulan Rajab itu sahrullah, bulannya Allah. Di mana di bulan Rajab itulah Allah membuka pintu ampunan yang seluas-luasnya agar hambanya itu
mendekat dengannya, minta ampun, menghina, ada istighfar, namanya istighfar Rajab. Kemudian Sa'ban, wa Sa'bana sahri, kata Nabi. Tapi kalau bulan Sa'ban itu bulanku, kata Nabi. Kenapa di bulan Sa'ban itu Allah menurunkan wahyu perintah selawat. Bahkan Allah sendiri melaksanakan selawat. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusholluna ala Nabi, berselawat kepada Nabi. Itu di bulan Sa'ban. Terus diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Ini Sa'ban. Nah, nanti baru masuk Ramadan, kan itu ya. Kita bahas Sa'bannya dulu, belum sampai Ramadan. Tapi wa Ramadana sahru umati, dan bulan Ramadan itu bulan umatku. Makanya karena Ramadan bulan umat, kita sambut dengan senang, kita diberikan bulan khusus oleh Tuhan. Yaitu bulan Ramadan. Kenapa itu? Bulan panen buat umat Muhammad. Amal yang biasa di bulan biasa ini cuman ganjarannya 1, di bulan Ramadan dilipat gandakan 10. Kalau sampai baca Al-Quran sekarang 1 huruf 10, di bulan Ramadan 100 1 huruf. Tanpa wudhu. Kalau dalam keadaan wudhu saat sekarang kita di 25 1 huruf, di bulan Ramadan 250. Seneng nggak kira-kira? Seneng. Nah inilah di bulan Sa'ban ini loh, kita berharap kita dapat keberkahan di bulan Rajab, keberkahan di bulan Sa'ban. Allah izinkan kita bertemu dengan bulan Ramadan. Nah kita senang. Ketika kita mau Ramadan kita senang, nggak malah galuh, wah mau Ramadan lagi, lebaran lagi, pikirannya malah montang-balik. Itu yang bikin kita susah. Tapi kita senang, kita nggak disentuh neraka, kata Nabi, jaminannya. Nah kemudian ketika bulan Rajab kita sudah bermohon ampun kepada Allah, dosa kita kepada Allah sudah diampuni. Yuk di bulan Sa'ban, di samping kita banyak sholawat kepada Nabi supaya ada wasilah, ya, untuk mendapatkan syafaat, nyampainya doa kita. Kalau dosa kita kepada Allah dengan istighfar kita sudah diampuni, tapi dosa kita kepada sesama manusia, kita harus berjumpa dan minta maaf. Makanya di bulan Sa'ban ini umumnya nanti pada saling maaf memaafkan. Menjelang masuknya bulan suci, bisa dipahami Pak Taso ini? Bisa. Nah, kemudian ini yang syariat ya Pak. Artinya yang ada dasarnya tadi ada ya. Dasarnya hadis, dasar Quran udah ada. Kemudian kebiasaan-kebiasaan acara yang diadakan oleh masyarakat itu kan budaya. Ya. Contohnya kita besok ruwani, besok nesu Sa'ban. Kenapa tadi kita sama-sama ngupas singkong, ngupas ubi, pisang, ngebuat apa? Rencananya besok mau dibikin kolak. Kemudian besok juga mau masak ketan. Kemudian mau masak apem. Jadi besok itu menu khusus di Darussalikin ini kelihatannya makan nasi tapi nasinya ketan. Sayurnya bukan sayur asem, bukan sayur lodeh, bukan sayur gulai, bukan sayur tongseng, tapi sayurnya kolak. Lawe bukan tempe tahu tapi lawe apem garang ya, bukan apem goreng ya. Apem sangrai lah, apem itu disangrai lah, atau di open mungkin. Nah itu besok. Nah ketiga unsur ini adalah bentuk-bentuk ayat kauniyah, ya kan, sebagai bentuk perwujudan. Orang tidak selamanya kalau kita bacakan hadis, baca Quran itu paham, membacanya Arab, tapi dengan bentuk wujud itu ya, orang gampang. Kenapa harus bikin apem? Apem itu dulu yang ngadakan pertama itu Ki Ageng Gribek. Ki Ageng Gribek itu yang sekarang kalau wilayahnya Jatinom Pak, Klaten, antara Klaten itu ada daerah Jatinom. Itu ada acara kalau gini bikin apem sampai kayak gunung. Sambil wirita ya kowiyu, ya kowi, ya kowiyu, ya kowi, ya kowiyu. Sehingga orang Jawa nyebut upacara ongkowiyu. Itu hidangannya bikin itu Pak, kayak gunung itu Pak. Itu nanti dibangun masjid. Nah, menurut riwayat sih Ki Ageng Gribek itu nasabnya ke Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itu nasabnya sampai ke Ki Ageng Gribek Jatinom.
Jadi waktu pulang haji kan tamu banyak, mau nyuguhin tamu ceritanya. Pak, lah kita tamu suguhi apa lah? Orang ono apa-apa zaman biyen, Pak. Orang dia apa? Ono yang beras sithik-sithik kayak wis berasnya ditutu. Ngerti ditutu, Pak? Dideplok. Dadi tepung, diudek. Nah, digorengnya nganggene kok, Pak, cowek. Cowek dari tanah itu loh, Pak. Ya. Terus ditutupi cuwuk. Paham nggih? Ya. Ya apinya kayu bakar. Ya. Ora aja gosong-gosong sithik kae nek ditu. Lah terus engko nek takoni wong piye kene jenenge jajan apa? Awake dhewe bar ibadah kaji njaluk sepuro karo Gusti Allah. Ya kan? Artinya minta ampunan lah sama Tuhan di sana. Kita udah mendapat ampunan ya wis. Jangan ini oleh-oleh ke Mekah ya. Wis dikai aran aja afuun. Afun. Nek ustaz sekarang afan. Afu. Nah, gitu ya. Kalau ustaz dari Timunuan, afu ya. Afun. Ya. Dasar kuping Jawa, ilat Jawa. Nek ilat Jawa ora paseh-paseh sithik jane ya ora apa-apa. Ning kalangan santri kadang-kadang rewel. Nah, aku nyadari no, dhewe wong Jawa. Ora paseh basa Arab wajar. Jane ning sing rewel iku kadang-kadang jamaah sing rewel itu. Kadang-kadang. Nah, aku ora jane, wong Jawa kok. Afuan ini jadi apem. Oh, apem. Jadi sing terkenal apem, Pak. Jadi itu apem itu lambang dari memaafkan. Ayo kita menyambut bulan Ramadan dengan senang hati karena bulan Ramadan bulan suci. Sucikan jiwa kita dari dosa kita kepada Allah. Bersihkan dosa kita dari kesalahan kita kepada sama manusia. Yuk, afuun. Ayo kita saling maaf. Nyambung, Pak? Nyambung ya? Bisa dipahami nggak itu, Pak? Oh, apem. Oh, orang cukup apem. Oh ya, harus sepuro, Mas. Apem, Mas. Nah, dengan sikap itu, Pak, dampaknya akan positif. Orang mempunyai kesalahan sebesar apapun, kalau udah datang apalagi sampai sungkem gitu ya. Bos, sedaya lepat kula nyuwun pang, wis mbok wong gedhe kaya apa? Luluh, Pak. Bener enggak, Pak? Luluh, Pak. Nah, ketika orang itu sudah luluh, sudah saling memaafkan, dampak berikutnya akan timbul yang namanya keakraban. Nah, tadinya wis ketemu melengos, boro-boro kok negara ya, kayak mbet kalau pas ngambek karo Andri ngono ya, boro-boro wah ngono teguran ora ndeng mana. Tapi kalau Andri sudah bertekuk di bawah pahanya mbet langsung luntur itu. Wah, tadinya tiada maaf darimu, maaf terus akrab, Pak. Sampai nempel kayak kerangkul. Jadi keakraban menjadi keraketan, mah dilambangkan dengan keraketan. Raket, ya kan, Dri? Yeah. Tuh, iya bet kata. Memang jadi dengan pemaafan itu bisa mempererat tali persaudaraan. Ada yang namanya keraketan. Keraketan. Makanya ketan, Pak, mana? Nah, bisa maaf-maafan orang jadi rekat. Kalau hubunganmu sudah rapat, sudah baik, jangan kau rusak. Jadi rusak. Jaga sikapmu, jaga budi pekertimu, jaga akhlakmu. Caranya apa? Mangano kolak. Mangane ketan, lambe atem, dudu ana. Nganggo jangan jenenge kolak. Kolak itu kata asal dari kolako. Aslinya mah kul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Karena enggak semua orang, Pak, bisa bilang khalaq. Enggak, weh mbok paksa tetep khalaq. Yakin, padahal ya yakin gitu ya. Aja dipaksa, misalnya yakin ya wis ben yakin ngono ae wis misalnya wong Jawa. Pun yakin ngono ya ora iso, Pak. Khalaq. Jadi kolak ngono. Artinya kolak. Apa kolak itu? Kolak itu artinya ciptaan. Min sari ma kolak. Kenapa min sari? Kenapa enggak min saru? Kenapa enggak min saro? Ayo siapa yang jawab? Kenapa min sari?
Kopat, Pak. Yang kofat huruf apa? Huruf syari Kasroh. kasrah itu di min syari ma khalaq, Pak. Iya, huruf apa yang membuat dia sari itu? Huruf kofatnya apa? Min. Min. Wah, ngono lho para bola. Min. Walah, aduh ya. Jadi min sari kan? Iya. Tuh, sahabat gampang dong ngaji nahwu. Wih, bisa. Jadi sambil praktek dikit-dikit. Ya memang bahasa Arab kudu praktek, nah ora ilang. Min sari ma kholaqo dari kejahatan yang telah diciptakan. Nah, ayo supaya kita tetap ada keraketan, saling memaafkan, yuk kita nyadari kita itu manusia semua adalah namanya makhluk. Sesuatu yang diciptakan, bukan tercipta dengan sendirinya. Kita itu sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Kita sama-sama diciptakan oleh Allah. Yuk kita sadari, kita ini sebetulnya diciptakan dari apa? Ya betul. Oh, dari setetes air yang hina. Alladzi aksana kula sayin khalaqahu wa bada'a khalqal insan min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin mima'im mahin. Itu apa? Alladzi aksana kula sayin khalaqah. Alladzi aksana, dialah zat yang telah membuat baik. Alladzi aksana khalaqahu. Itu yang telah apa? Ciptaannya. Kulasain khalaqahu, sesuatu yang diciptakannya. Wa bada'a khalqal insan, dan dia mulai menciptakan manusia mintin dari tanah. Mana singkong warnanya coklat. Nih jebone coklat, tapi jerone putih. Kenapa? Jerone suma jalan naslahu min sulalati main. Kemudian aku ciptakan, aku jadikan keturunannya dari setetes air yang hina. Warnanya apa? Putih. Putih. Makanya singkongnya jabone coklat dan jerone putih. Makanya naik kumpas singkong hati-hati. Ini hati-hati, karena jerone singkong itu sensitif. Sing gampang tersinggung niku jerone apa njabane? Jerone. Nek jerone tersinggung sing lara ya jerone lara, njabane lara. Makanya sensitif. Salbet langsung coklat tuh, Mbak. Nah, ini nek coklatnya ditambah sesuai kandel angel oleh ndadekno putih. Makanya ngomong sak durunge Ramadan diputihno sik, mergo asale kowe kono kuwi. Asale padha ciptaannya dari setetes air yang hina. Mengene iku jenenge polo pendem. Kenapa? Kita dari tanah. Dari tanah itu diproses menjadi setetes air yang hina sperma. Kita hasilnya dari tanah. Nah, itu di bawah. Nah, makanya kalau pengen hidup itu ada keraketan, mempererat tali persaudaraan, di samping memaafkan, kalau udah memaafkan, ayo kita sama-sama tahu diri, kita sama-sama berasal dari tanah. Tanah itu tempatnya di bawah. Gak pantas yang dhuwur itu. Lemah kok pengen munggah dhuwur, prosesnya angel. Dipacul, diwidek-idek, dicampur gabah. Nggih napa, Den? Nggih. Bar diwidek-idek, dipres. Nggih napa, Mbak? Nggih. Dipres, Pak. Bar dipres, dijemur. Habis dijemur, dibakar. Baru bisa naik ke atas tuh. Nah, itu kalau kamu mau ikut proses itu, presiden di bawahmu. Presidennya bisa di bawahmu. Nah, itu yang disebut akrom. Tapi ini cukup karom. Cukuplah. Jadi keturunannya Nabi Adam. Balakot karomna bani Adam. Sungguh aku muliakan yang namanya keturunan Adam. Tapi nek pengen luwih mulya, inna akramakum indallahi atqakum. Nah, wong sing paling mulya di antara kalian itu yang paling takwa. Nah, untuk paling takwa itu butuh proses. Kowe kudu gelem dipacul, loro, Pak. Kowe ora gelem loro e. Nah, bar dipacul niku diwidak-idak, Pak, bar dipaculi kae. Dipepe. Dipres sik, Pak, dipres sik. Nah, sesuk Ramadan iki wetengmu dipres. Aja metuntung ngono terus dipres. Kempes. Poso. Pres. Nek mau metuntung ngempit ngono kae.
Makanya Ramadan itu tujuannya la'alakum tatakum, dipres, dijemur. Panas badan ini, ngombe ra oleh. Ini bener Mbak? Panas, pengen minum tapi tahan, ojo, dipres, dijemur. Bakar. Nah, proses pembakaran itu namanya Ramadan. Jadi Ramadan itu artinya pembakaran. Tapi selesai pembakaran, kamu menjadi orang yang karena tujuan Ramadan la'alakum tatakun. Jadi begitu. Nah, udah ya. Maka jagalah hubungan eratmu. Pereratlah tali persaudaraanmu dengan apa? Tetap menjadi tanah. Jangan pengen di atas. Nek gak gelem, nek pengen di atas harus dipres. Harus mau lelaku. Tetap kita sama-sama di sini. Makom kita belum sampai makom genteng kita ini. Selama kita masih sama-sama jadi lemah, apa Pak lemah nih Pak? Lemah itu didek-idek, diuyui, diwapan, dipatuli. Ini Pak, duduk-uduk. Tapi enggak pernah dendam. Malah saya ngidek-idek, dikai singkong, dikai ubi, dikai kentang, dikasih kacang tanah. Mape, nah kudune nek menungso pengen mempererat persaudaraan gitu. Jangan ada dendam di antara kita. Nek wis ya wis. Kan enak. Yang tadinya kita sahabat, meniak naik derajatnya menjadi saudara. Kita semua dulur. Tidak ada istilah saling menyakiti. Yang ada saling menasehati, saling mengingatkan. Kalau disentak itu mergo sayang. Kalau nek disentak kadung kejegur piye? Wis ngerti mau dijebur gunung kok. Awas mas selamat. Engko nek kepet belum wis. Weh ngono. Nggih bener ndak? Lah Mas Slamet kepidak sikile karo aku. Yes. Apa waduh. Aduh. Sikilku kok aku penyet. Tanganku kok gitu. Nggih bener ndak? Nah, kalau dulur ini ngono. Bukan karena benci. Ojo tersinggung, jangan sakit hati. Nek gak ngono dulur. Gitu loh. Jadi sahabat sejati kata Pak Tarso itu yang begitu katanya. Datang mau katanya. Enggak, kemarin kan dengerin ceramahnya itu. Kesimpulannya gitu kemarin. Jangan lihat di YouTube-nya. Bisa dipahami ya? Oke. Udah itu dulu, tanah dulu. Nah, kemudian polo kependem kan tadi ada singkong, ada ubi kan gitu. Ya, tadi kok polo kependem itu ceritanya gitu. Jadilah kamu seperti polo kependem, seperti tanah. Nah, polo kependem itu ya tetaplah kamu berendah hati dengan sesama dalam rangka apa? Untuk mempererat tali persaudaraan. Kalau memang kamu posisimu ada di atas, itu jenenge polo gumantung. Lambangnya gedang, pisang. Gini betul Pak? Pisang itu walaupun dia tek begitu, ya. Ntar kalau sudah ada apa entutnya keluar Pak, ini Pak, menunduk Pak pisang itu, menunduk sampai panjang ke bawah. Kayak padi. Nek posisimu lagi ning dhuwur, aja kumalungkung, aja sombong. Sing ning ngisor kabeh dulurmu. Nek kowe gumalungkung, sombong, angkuh, kira-kira akur to mboten? Enggak bisa akur. Akhirnya terjadilah apa? Pemisahan. Berlevel-level. Ora level, ora itu. Akhirnya enggak bisa erat hubungan kita. Arep ngomong ae walah kalau wis ewuh pekewuh sungkan nang dunia itu begitu. Kira-kira. Makanya besok itu nyambut Ramadan, kita ngadakan ruahan pas malam nisfu Sya'ban, sekalian kirim doa arwah ya identik dengan ruahan tadi dalam rangka apa? Ya mewujudkan rasa gembira kita menyambut bulan suci Ramadan, bisa saling maaf-maafkan, kita saling mempererat tali persaudaraan. Nah, nanti kita masuk bulan Ramadan sudah dalam keadaan bersih, masuk di bulan suci dalam keadaan kita suci lahir batin, suci bersih dosa kita pada Allah, bersih kesalahan kita kepada sesama manusia, kita ibadah enteng. Wong ibadah itu traweh yang biasanya ra metu-metu. Kumpul sak masjid.
Nek sampai urung saling maaf-maafan ketemu ning masjid terus saking singkur-singkuran tuh pantes enggak wong masjid ngono kelakuane itu loh. Masih sampai saiki saya ono, masih ada apa enggak yang gitu? Nah, itu masalahnya. Nah, kira-kira itu, Pak. Jadi mempunyai nilai-nilai yang sangat positif pendidikan dari kita semua adalah dalam rangka apa? Harokah dakwah watar. Iya, itu gerakan-gerakan dakwah dan pendidikan. Yang khususnya dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Nah, barangkali ada yang mau nambahin, silahkan. Aku tak ngopi sih. Silakan Pak. Boleh Pak Kalimi, Pak Dedi, Pak Slamet. Terima kasih Pak atas penjelasannya secara gamblang, detil, dan yang jelas masuk di akal. Hah? Yang jelas masuk di akal Iya. penjelasan tadi ya. Dan menurut saya ya udah sepakat deal. Sepakat. Terus tadi ada satu pertanyaan sebelum ditutup Pak ya. Masalah hubungannya dengan ibadah. Ibadah itu kan menurut informasi itu kan makom tertinggi ibadah itu kan ikhlas Pak ya. Oh ya. Ya. Sekarang hubungannya dengan ayat favorit saya Pak, biasa surat Al-An'am 116. Oh ya. Kok kesannya kalau dihubungkan dengan Ramadan itu kok apa ya? Ibadah kita itu kayak transaksional. Menurut informasi kan ibadah Ramadan itu dibagi 3 tingkatan ya. 10 hari pertama, kedua, ketiga, pengampunan sampai terakhir kan apa? Pembebasan dari siksa api neraka. Kok kalau dihubungkan dengan ayat yang 116 itu kok seakan-akan kan transaksional. Artinya gini, saya puasa itu supaya niatnya pengen dibebaskan dari api neraka. Seakan-akan lah ya, menurut ayat itu. Dan menurut informasi itu kan hanya suatu zon atau prasangka-prasangka. Kalau diikuti tetap tersesat, menyesatkan kita semua. Nah, pertanyaannya Pak Kiai, apa mindset kita harus dirubah? Artinya yang tadinya itu kita itu ibadahnya transaksional, dikit-dikit ya berusaha ke ikhlas. Tapi ya bolak-balik ikhlas itu gampang diucapkan, susah dijalankan. Itu gimana Pak cara mengarahkan ke prasangka itu terus dilarikan ke ikhlas itu? Mohon penjelasannya. Segala sesuatu aktivitas apapun ketika dia aktivitas itu mempunyai nilai-nilai kebaikan yang dicintai dan diridhoi Allah, itu namanya ibadah. Jadi yang hubungan dengan ikhlas tadi ya. Al ibadatu hiya ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardahu minal aqwal wal af'al az-zahirati wal batinah. Jadi yang namanya ibadah ini dulu Pak. Jadi kalau ayatnya mungkin wama khalaqul jinna wal insa illa liya'budun atau ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah. Aku ciptakan jin dan manusia untuk ibadah. Yang jadi masalah kan tidak semua orang itu memahami ibadah itu apa. Ada orang yang berpikir ibadah itu cuma sholat, zakat, puasa, haji, ditambah ngaji, zikir lah itu ya. Kalau ibadah cuma itu, kita dikasih waktu 24 jam, cuma seberapa nilai ibadah kita? Pantas enggak untuk nebus surga itu? Sholat paling banter 10 menit Pak sampean, iku wis sak wudune. Nggih bener? 10 menit sudah sak wudune. Poso nunggu Ramadan. Haji bila mampu, zakat kalau mau zaki. Terus cuma seberapa ibadah kita? Wajar nggak kalau kita transaksional dengan Tuhan? Sholat kita yang cuma 10 menit, mau sholatnya bener atau tidak, terus minta balasan surga, dibebaskan dari api neraka, kira-kira pantas betul? Oh, nggak pantas. Lah iya, satu itu dulu. Makanya di sini ibadah tidak sesempit itu. Innallaha wasi'un alim. Sungguh Allah itu sangat luas Pak. Jangan mempersempit geraknya Allah itu maha. Jadi ibadah itu ismun jami', suatu sebutan yang menghimpun, mengumpulkan. Likulli ma yuhibbuhullah, bagi segala sesuatu yang dicintai oleh Allah. Wa yardahu, dan yang diridhoinya. Jadi namanya ibadah itu sebutan bagi segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah. Apapun bentuknya,
Aktivitas itu asal dicintai dan diridhoi Allah itu ibadah. Bentuknya bisa apa? Minal aqwal. Bisa perkataan. Ini kita ngobrol, Pak. Kira-kira kita ngobrol kayak begini nih, Allah suka nggak? Suka. Kalau nggak suka leren. Ya, suka. Allah ridho betul. Itu Nah, jadi sama kita ngobrol ini ibadah bukan? ibadah. Ibadah. Hubungannya dengan Tuhan nggak? Iya. Menjalin hubungan dengan Tuhan bukan? Iya. Nah, sholat itu menjalin hubungan dengan Tuhan. Kenapa? Menggapai cintanya, menggapai ridhonya. Tidak ada transaksi. Kita transaksi apa kita sekarang ngobrol nih? Kalau segala sesuatu harus transaksional, saya tidak ada transaksi apapun dengan jenengan. Dan saya tidak ada transaksi dengan Tuhan dan Rasul. Berarti artinya ikhlas tadi, Pak. Lillah tadi. Ya itu. Nek ikhlas Allah nggak ridho. Ora ikhlas kok, nek ikhlas berarti riya. Berarti nek kowe riya berarti musyrik menyekutukan aku. Bukan karena aku tapi juga karena yang lain. Sekutu bukan? Sekutu. Nah iya, kowe krana aku nek krana swarga. Kowe krana aku nek krana tak wedi karo neraka. Ora mung wedi karo aku nek kowe ya wedi karo neraka. Sekutu mboten? Sekutu. Nah ini kita nggak ada transaksi itu kita dari tadi. Jalan begini aja dan tidak ada rekayasa. Ada rekayasa? Enggak ada. Ada janjian? Enggak ada. Ada rencana? Nggak ada. Enggak ada. Mengalir gitu aja karena Allah. Dan kita bisa gini karena kenapa harus transaksional? Iya. Ini kan contoh yang tidak transaksional. Apa cuman Pak nanti kita silaturahmi ngobrol-ngobrol Pak, insya Allah nanti ada amplopnya misalnya dari Pak Lurah atau dari Pak RW kan nggak ada transaksional kita. Satu ya, bentuknya bisa ucapan, bisa amal perbuatan lahir maupun batin. Nah, batin ini yang suka kecolongan. Dari rumah mau udah ikhlas banget Pak. Begitu udah di masjid ngelihat si Fulan yang tadinya nggak tahiyatul masjid ada Pak Tarso. Terus Allahnya tuh beda dengan Allah di rumah, gitu. Ngono barang kae. Gua banget tuh Pak Yai. Saya terus terang Pak Yai. Itu ujuk-ujuk lah. Enggak, itu saya nggak nutup-nutupin lah. Mau kenyataan Pak Yai. Kalau saya di rumah jarang namanya sholat sunnah setelah itu kan jarang. Tapi kalau di masjid temennya berdiri naik sunnah 2 rakaat ya. Nah, Kayaknya kesannya tuh lihat temen nggak enak lah gitu ya. Itu jujur Pak. Jadi nggak ya saya kan? tutupin. Padahal Ya. dari rumah berangkat ikhlas. Di rumah enggak. Maksudnya enggak sholat sunnah. Tapi begitu di masjid ya. Lah iya. Temennya berdiri ya ikut lah. Nah, iya. Ngikutin kebanyakan tadi. Tuh. Satu itu ya. Iya. Nah, jadi kalau masalah yang hubungannya dengan Ramadan, kemudian kita tahu dulu ibadah itu apa. Yaitu, ya kudu ikhlas harus lillahi ta'ala. Semua bentuk amal ibadah mesti ditutup dengan lillahi. Kalau sampean pengen surga jangan lillah dong, lil jannati kan jelas, seto. Nah pengen menembus warga salate. Ya kan? Usoli badli sayar baro kan tak gelojaan makmuman lil jannati. Nah. Niatnya ke situ. Ceto mak jalukane nggih. Lillah kok. Kita bisa bergerak juga karena Allah, bukan karena kekuatan kita la haula wala quwata. Kok enggak lillah. Nah, itu satu itu. Kedua, masalah Ramadan yang katanya tadi transaksional itu karena ada tingkatan. Ada 3 tingkatan kan misalnya kan? Ingat informasi gitu Pak. 10 hari Pengampunan. mendapat rahmat, Rahmat. kasih sayang. Ya kan? Apa? Awaluhu makfirah dulu. Pengampunan. Ya kan? Pengampunan. Sehingga Ramadan disebut syahrul maghfirah. Jadi qad adolakum syahrun azimun wa huwa syahrun awaluhu rahmah Iya rahmah. wa usatuhu maghfirah wa akhiruhu isku minanar. Awalnya penuh rahmat, kasih sayang. Yang tadinya suami belanjain biasa-biasa aja, Ramadan nambah. Yang biasanya istri malam-malam nggak bangunin bikinin kopi, ya ada kasih sayang di dalamnya. Wa usatu maghfirah, pertengahannya ada ampunan Allah. Wa akhiru isku minanar. Ini kan harus ada Pak, karena
di masyarakat kita tidak semua setara. Ada anak-anak TK itu nek dirayu-rayu, dibohong-bohongin dengan upah, ini seneng ya cilik kae. Tapi nek jenengan masa iya, Mbah Nur aku tukang rokok aku tak upahi kira-kira malah tersinggung mungkin, Mbak. Nggih, nggih. Mendingan Mbak, tolong Mbah Nur, saya rokoknya habis. Mbah Nur, beliin rokok di Pak Krapto ya. Engko susuke PN ngono terus seneng mboten nanti. Singgung ya. Lah nek wong tuwa kok isih kepencut karo sing ngono iki. Ora pantes ah. Nek jenengan ampun ngoten lah. Oh, Ampun berarti transaksional lah. kalau transaksional mungkin yang masih baru belajar Pak Kiai. Lah ya justru. Iya. Nek sampean masa iya baru belajar. Wong yo ngaji. Ya kalau kita ngaji dapat info dikit-dikit, Lama-lama saya memahamin Nah iya. dan sepakat. Ya iya. Tapi bagaimana bagi yang nggak ngaji? Ya ya ngapa dimingi-mingi sik. Iya ini. Ben gelem ae intine. Engko suwe-suwe didandani sithik-sithik. Ini kadang-kadang kan ngajine ora tutuk, Pak. Ngaji urung tutuk wis ditokohkan masyarakat terus nglelu sik. Wis ora gelem ngaji kae, Pak. Wis mentok nang Masya Ustaz lagune kaya cah TK kae wis. Nggih mboten. Banyak yang niku. Padahal ngaji itu nggak ada batas. Nah, urung dapat titel ALM walaupun S3 profesor tetap ngaji. Minal mahdi ilal mahdi. Itu yang jadi masalah di masyarakat kita. Gitu loh. Paham Pak ya? Tetap perlu itu. Nah, wes asline. Ya Allah ya Rob. Kalau pengen ikhlas lillahi ta'ala, itu kudu nyambung karo Gusti Allah, Pak. Lah salatmu ora nyambung karo Gusti Allah. Jenengan tidak akan bisa sampai kepada Allah selama masih terikat dengan hal-hal yang bersifat materi, bersifat keduniawian. Lah sampean salat saya nggawa duit, saya nggawa gawean, saya nggawa bojo, nggawa anak, Pak. Jadi nilai spiritualnya bisa dikatakan kosong karena apa? Anda dari awal memang masih tingkatan itu. Tapi nek wis rono ora urusan apa main ngono-ngono. Sing penting aku nyambung karo Gusti Allah. Sing penting sinyale apik. Daripada HP-mu apik terus sinyale ra ono kae. Nggih, Mbak. Sinyal yang nomor 1, Pak. Jago sinyal. Makanya rohaniyahmu itu loh sambungkan kepada Allah. Karena dimensi rohani beda dengan dimensi jasmani, dimensi fisikal beda dengan dimensi non fisikal, metafisik beda. Jadi kita harus rohaniah kita Pak, yang metafisik itu. Nah, rohaniah kita yang harus dominan waktu sholat beni sohu. Makanya yang sholat yang bisa meraih pertolongan Allah itu wastainu bisa beri wasolah wa innaha lakabiratun illa halal khosiin. Khusus apa? Alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim. Dia melaku ketemu Tuhan. Dan dia sedang kembali berjumpa dengan Tuhan. Setelah sekian tahun yang lalu kita ketemu, terpisah, sekarang kita ketemu di saat sholat. Nah, salah satu kegembiraan orang yang puasa berjumpa dengan Tuhan. Gini badan. As-shaimu farhatan. Ini kena buat kutum Mas Rahmat. As-shaimu farhatan ini. Orang yang berpuasa mendapat 2 kegembiraan. Farhatun indal iftar, kegembiraan yang pertama ketika dia berbuka atau beridul fitri atau dia buka siap maghrib itu senang bener banget Pak. Wong poso ya aslinya cuma nunggu maghrib kok. Begitu duwong suwenenge pol ngono kae asline wong memang transaksionalnya itu di iku gandine maghrib iku. Plus lebaran seneng kae Pak, lebaran klambi anyar kabeh anyar. Wah, keluyuran ngono. Nah, biasane orang ngene tanggane nganggo klambi anyar. Aku klambiku anyar. Ngono nganggo itu lho, nganggo gelang kerontong. Assalamualaikum. Ngono barang kae. Ayo umum, Pak. Iku umume wong akeh. Ya sampeyan arep melok carane wong akeh ya monggo. Aku tak ora. Gitu ya. Nah, kira-kira begitu, Pak. Jadi bisa Pak ya. Jadi kegembiraan yang kedua wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kegembiraan yang kedua orang puasa
berjumpa dengan Robnya. Itu sebabnya di bulan Ramadan diharapkan kita bisa menggapai Lailatul Qadar. Semua urusan diberesin sama Tuhan. Karena jalul malaikatu waruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta mat. Itu rahasia Lailatul Qadar. Dan mesti ganjil. Yang ganjil siapa? Cuman Allah, innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan Allah suka kepada yang ganjil-ganjil. Nek sampeyan saya seneng ngikuti umume wong, Gusti Allah ora patek seneng. Allah seneng nek kowe dianggap ganjil. Aneh. Bon kira-kira makan, nek ajeng ditambahi Mbah Nur monggo, Mas Slamet, Pak Dedi, Pak Andri, Pak tambahin. Ada tambahan nggak? monggo silakan. Kalau nggak ada tambahan ya udah saya mau menambahkan Pak Kiai. Terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Semuanya udah saya terima dengan gamblang, masuk akal. Artinya gini Pak Kiai. Kalau kita bicara transaksional, kok hidup kita kan cuma paling-paling 63 tahun nih Pak Kiai. Ya. Terus surganya itu kan kekal. Iya. Kok kayaknya nggak masuk akal kalau cuman sehebat-hebatnya orang sholat berapa tahun? Wah, iya. Paling ya Iya. mungkin 50 Ya, mulainya tahun. nunggu umur 15 Ya, itu pun diterima kakak kita waduh alam. Itu masuk akalnya begini Pak Kiai. Pantes itu ada informasi, tahu bener tahu enggak itu. Sholatmu, itu ibadahmu semuanya itu nggak akan mampu untuk membeli surga. Yang mampu hanya ridho. Jadi masuk surga itu karena ridhonya bukan karena sholatnya. Itu gimana Pak? Emang bener ada di aturan itu Pak Kiai? Kan ibadah itu karena ridho. Jadi yang ikhlas tadi, ikhlas Iya. tadi. Al ibadatu ismun jami' likulli ma yuhibbu wa yardahu. Yang namanya ibadah itu sebutan dari segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah. Yang dicintai yang diridhoi Allah itu adalah segala sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas sehingga punya nilai ibadah. Nenek sampean saya golek swarga, saya golek pengen itu bisnis sekul terus pengen macam-macam ngono kae yo. Sekutu apa? Ria jenenge. Lawan katanya ikhlas itu ria. Ria adalah yang paling ditakuti Nabi yang disebut syirik kecil. Dan itu nggak berasa karena terlalu halus. Iya. Saking halusnya jadi nggak terasa. nggak dirasakan. Gitu kira-kira Pak. Jadi gimana? Gamblang Pak Kiai. Ya, yang lain serah Mas Slamet nambahin. Pak Badi muat. Orang yang kumpul ustaz-ustaz semua. Pak Kalimi. Ya. Ya. Monggo Pak boleh bebas. Ya ini Pak Didi, Kita Pak Didi. sokip loh, udah. Sokip nggak boleh ada sungkan. Pak Didi tuh, ini dah tuh. Kita sokip. Ya, Mas. Tuh. Pak Didi. Tambahkan Tuh udah mikir tuh Pak Didi. yang ada hubungannya sama kebanyakan aja. Alhamdulillah Pak Dulur semuanya kita sudah merampungkan ngopi kita, ngerokok kita malam ini bersama narasumber kita Jawarto. Tetap semangat untuk terus istiqomah. Sampai ketemu lagi di malam besok lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa jam? Thank you.